Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto. Sebelumnya saya telah membuat video tentang penggunaan aplikasi Taliform untuk formulir PPDB. Saya bisa menyatakan bahwasanya formulir ini lebih bagus dari Google Form dan mempunyai fitur yang lebih banyak serta gratis. Dan yang paling terpenting, data yang kita input dari form ini akan tersimpan di Google Spreadsheet. Oke, sebelum kita mulai, kita akan membuat akun terlebih dahulu ya, dengan mengakses website yang namanya tally.so. Setelah itu kita akan melakukan sign up. Tapi sign up ini saya tidak akan bahas detail karena cukup klik sign up, kemudian masukkan detail termasuk alamat email. Nanti kita akan dapat kode verifikasi seperti ini di email kita dan selanjutnya kita input dan selesai. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah kita berhasil login dengan akun yang baru kita buat, kita langsung memulai saja dengan meng-create menu. Di bagian ini ada tulisan create form berwarna ini ya, purple muda atau pink ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada menu-menu yang cukup sederhana sebenarnya, tapi nanti kita akan bahas ya. Kita langsung memulai mempraktekkan saja dan kita akan membuat untuk formulir PPDB. Tetapi di sini saya tidak akan membahas detail keseluruhan karena nanti panjang. Jadi saya akan mengambil poin-poin tertentu saja yang fitur ini tidak dimiliki di Google Form ataupun form-form lain yang berbayar. Mungkin ada kesamaan ya, tetapi bisa didapatkan di form ini. Baik, langsung kita mulai dengan meng-create formnya dengan memilih button ini. Kemudian di atas ini kita langsung bisa kasih judul, contohnya PPDB ya. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau menambah deskripsi lain di bawahnya, kita cukup enter saja dan kita langsung bisa menuliskan atau kita bisa menambah menunya dari sini dengan heading. Nah, heading ini kalau kita klik ada instruksinya ya. Setiap kita klik ada instruksinya. Semakin kecil angka headingnya 1 berarti hurufnya akan semakin besar. Lihat di sini. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa insert di sini dan kita bisa kasih petunjuk. Nah, silahkan nanti di bagian depan itu dikasih petunjuk apa saja. Nah, atau kalau mau teks biasa tinggal enter saja. Di sini kita bisa memilih teks juga. Nah, boleh dikasih instruksi ya tentang syaratnya dan sebagainya dan sebagainya. Oke, yang pertama itu saja untuk membuat judul. Untuk lebih jelas nanti explore sendiri. Berikutnya kita akan membuat isinya. Sebenarnya isinya itu kita bisa klik setiap letak itu ada tanda plus di sini. Kita juga bisa memasukkan dengan yang insert di atas nih ya. Nanti yang menu lain ini kita akan bahas. Jadi insert ada dua jenis menu yang ada di sini. Yang pertama itu menu satu menu seperti ini. Ya, satu itu artinya apa? Kalau kita klik short answer, maka dia hanya akan keluar kolom jawabannya saja. Tetapi kalau di bagian atas kita pilih, maka di sini akan ada pertanyaan plus jawabannya. Jadi kalau kita klik contohnya ya. Nah, ini adalah bagian question yang tebal nih. Sementara yang dalam box ini adalah short answer-nya. Berbeda kalau kita masuk ke short answer, dia akan langsung tertulis seperti ini. Ya. Jadi biasanya saya akan memilih dengan yang ini, question dengan short answer. Ini yang paling biasa ya. Oke, kita klik, kemudian kita bisa letakkan di sini. Contohnya nama lengkap. Seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ini, di bagian kolom ini itu kita bisa kasih deskripsinya. Nah, di sini adalah placeholder ini digunakan untuk memberi deskripsi ataupun petunjuk dari soal kolom ini. Jadi tulis nama lengkap sesuai kakak. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian di setiap kolom ini pun ada titik-titik ini, artinya ada menu lain yang bisa kita tampilkan. Contohnya kita bisa sembunyikan untuk tidak diisi gitu dengan memilih hide block. Nah, ini adalah required, artinya wajib atau tidak diisinya seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan default answer.
kalau dia nanti ada contohnya kelas gitu ya, yang mau kelas 1 otomatis gitu, kita bisa kasih default answer di sini. Nanti kita bahas. Kemudian kita bisa menentukan berapa karakter minimal dari form ini. Nah, kemudian di sini juga ada maksimalnya. Untuk menghapus kita pilih delete, dan untuk mengcopy kita pilih duplicate. Selanjutnya ada add conditional logic. Nanti kita bahas untuk add conditional logic berikutnya. Selanjutnya kan kita di sini ada nama lengkap. Berarti kalau nanti nama lengkap, tempat lahir itu kan sama ya konsepnya. Saya tidak bahas. Jadi saya akan tambahkan lagi aja seperti tanggal gitu. Tanggal lahir ya. Nah, kalau tanggal lahir itu di sini kita bisa memilih dengan yang namanya date. Nah, di sini ada date. Nah, di sini date ya. Kita insert. Sorry, saya akan ambil yang question. Berarti di sini ada question dan date. Nah, di sini saya tulis tanggal lahir. Karena tempat lahir itu kan sama dengan nama ya isiannya ya. Nah, kita juga bisa kasih di sini deskripsi ataupun placeholder. Kalau kita klik, kita kasih petunjuknya apa. Nah, ada satu poin yang menarik di sini. Di dalam tally form itu kita bisa memindahkan tampilannya ini supaya tidak terurut ke bawah seperti ini saja. Jadi kita tinggal tarik saja ke sini. Nah, ke samping sampai ketemu garis seperti ini, lepaskan. Kemudian ini juga lepaskan di bawahnya. Nah, ini kita bisa pindah ya. Kalau terjadi pergeseran kita tinggal pindah, sehingga tampilannya itu tidak hanya ke atas ke bawah, tapi kita bisa dikesampingkan. Kita bisa membuat beberapa nanti di sini sampai 3 atau 4 seperti itu ya. Nah, untuk tanggal lahir kalau diklik dia mempunyai kita tidak bisa klik dulu ya. Pertama kita harus preview untuk melihat hasilnya. Nah, ini namanya kan sudah ada. Kalau tanggal lahir diklik dia akan mempunyai format tanggal yang seperti ini. Oke. Kalau mau edit kembali, kita klik back editor. Selanjutnya, kita akan menambahkan lagi di bagian bawahnya. Jadi artinya kita pilih tambah lagi. Yang berbeda aja ya, yang sama saya tidak membuat. Contohnya kita mau membuat jenis kelamin, maka kita bisa memberikan multiple choice ataupun drop down. Saya akan memilih dengan drop down, berarti di sini drop down. Kemudian kita pilih insert. Sekali lagi sorry, jadi saya pilih question, kemudian drop down seperti ini. Jadi jenis kelamin contohnya ya, maka kita bisa tulis di sini, ataupun kita bisa klik dan lakukan bulk insert option. Nah, bulk insert option akan tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung membuat, atau kita bisa membuat satu-satu, atau kita bisa copy paste yang sudah dari Excel contohnya seperti itu. Jadi di sini kita pilih laki-laki, dan selanjutnya di bagian sini kita pilih perempuan. Nah, seperti ini. Jadi ini drop down ya. Dan selanjutnya ada lagi contohnya agama. Oke, saya akan ambil agama. Sebenarnya ini akan ada yang tadi saya sebut dengan logical tadi ya. Jadi kita masukkan kembali, pilih question, dan kita ambil yang boleh drop down seperti ini. Nah, kita bisa letakkan agama, kemudian kita isi di sini ya, Islam, Kristen, dan sebagainya. Nanti silakan diisi ya. Tetapi saya mau ada yang contohnya lain gitu. Jadi kalau nanti diisi agama Islam, berarti jawabannya agama Islam. Kalau agama yang Kristen, nanti agama Kristen. Tapi kalau seandainya dia menganut agama yang tidak ditampilkan pada drop down ini, dia harus mengisi sendiri secara manual. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Google Form kita harus membuat section. Kalau di sini tidak perlu kita membuat section, dan kita bisa langsung praktekkan. Contohnya seperti ini. Berarti yang saya perlukan sekarang adalah membuat satu kolomnya dulu. Kolomnya ya. Nah, ini agamanya saya letak sini aja. Oke, berarti kita letak semuanya di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ternyata ini turun, kita tinggal naikkan kembali aja, karena dia mempunyai fungsi drag and drop. Nah, saya akan letakkan di kolom bawah sini, yaitu
tempat mengisi dari lainnya. Caranya seperti apa? Bisa dari insert, bisa dari sini. Nah, kita pilih short answer. Nah, short answernya di sini. Tulis agama lain. Nah, seperti itu. Atau agama lain atau agama lain sebutkan. Nah, seperti itu. Caranya seperti apa supaya nanti kalau mengisi lain itu dia harus tampil ini. Tapi kalau mengisi yang ada di atas ini tidak tampil. Pertama kita harus hide ini atau hidden ya, sembunyikan dengan memilih klik ini. Dan di sini kita pilih yang hide block. Nah, sekarang dia tidak kelihatan ya. Sebenarnya ada tapi tidak kelihatan. Kemudian baru kita kasih yang namanya ini tadi plus. Kemudian kita ambil yang namanya apa? Conditional logic. Conditional logic itu adalah rumus untuk menampilkan atau tidak menampilkan. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang akan kita ambil? Contohnya di bagian agama, berarti kita pilih when ya. Nah, di sini akan muncul nih soal-soal yang sudah kita buat. Jadi kita pilih yang when agama, is adalah pilihannya mana. Kalau dia memilih Islam tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia memilih lain, maka di sini apa? Then show block. Nah, itulah show block. Kenapa? Itu kita perlu hidden dulu. Ini tidak ditampilkan dulu. Nah, supaya nanti kalau dia memilih yang lain, ini belum ada. Tetapi kalau dia memilih lainnya, dia baru tampil. Maka ini kita pilih agama lain sebutkan. Bloknya kita pilih di sini. Agama lain sebutkan. Seperti itu. Oke ya, paham ya. Jadi intinya kalau pilihannya itu nomor 1 dan 2, kolom ini tidak muncul. Tapi kalau memilih kolom yang ketiga, ini akan muncul dengan syarat seperti ini. Apabila pertanyaan agama diisi dengan lainnya, maka bloknya adalah yang tampil ini. Nah, nanti kita bisa mengatur juga untuk kayak pertanyaan wajib dijawab, hitung, kemudian apa jam ke page berapa, ataupun sembunyikan dan sebagainya. Nah, kita bisa tampilkan dengan preview untuk melihat hasilnya seperti apa. Kalau ini biasa ya. Ini juga biasa. Nah, kalau ini nih. Kalau saya memilih Islam, tidak ada masalah, tidak ada Kristen, tidak masalah. Tapi kalau memilih kolom lainnya, dia baru akan tampil. Seperti itu. Jadi kalau saya kembalikan dia tidak tampil. Kalau saya pilih lainnya dia baru tampil. Nah, back. Nah, di kolom block logical ini nanti bisa dibuat beberapa. Selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian lain. Contohnya ini sudah ya, long answer sudah pasti sama dengan short answer. Tetapi dia mempunyai kolom yang lebih besar. Multiple choice juga sama untuk memilih pilihan ABC, checkbox untuk memilih pilihan yang dijawab beberapa. Kemudian kita juga bisa menentukan number ya. Number ini cocoknya adalah untuk NIK seperti itu. Nah, contoh saya pilih number, kita bisa menentukan seperti ini nomor KK atau NIK ya, NIK. Nah, di dalam ini berarti nanti hanya format nomor saja yang bisa dimasukkan. Kalau angka dia tidak akan masuk. Ini penting karena nanti untuk menghindari kesalahan input data. Terkadang kan orang main tulis-tulis saja. Jadi kalau tidak nomor, dia tidak akan bisa dimasukkan. Sekali lagi kita bisa memberi placeholder di sini ataupun arahannya apa? Masukkan 16 digit angka. Seperti itu. Dan begitu juga kita juga bisa menentukan di sini ada berapa number maksimalnya, berapa minimalnya seperti itu ya. Ini tidak ada logical box-nya, tidak ada. Namun hanya bisa diisi dengan angka saja seperti itu. Oke, kita next, memilih lain untuk hal yang sifatnya tidak dimiliki di form seperti biasa. Nah, alamat email juga sama. Ini alamat email kalau kita pilih. Oh, sorry, saya selalu salah. Pilih yang ini ya, alamat email. Kemudian ini email. Ini pun kita bisa pindahkan di sini.
Kita bisa pindahkan di atas. Seperti ini dan ini kita naikkan. Kalau alamat email itu nanti dia akan, kalau kita tulis salah itu dia tidak akan bisa, dia nanti harus ada alamatnya seperti ini. Begitu juga dengan angka, kalau kita masukkan D atau huruf lain tidak bisa, tapi kalau angka dia akan terus masuk. Tapi kalau untuk teks biasa dia tidak bisa. Seperti itu ya, kalau email wajib. Kemudian ada sekali lagi di bawahnya yang unik adalah nomor telepon. Contohnya ini nomor telepon, kita pilih. Nah, di dalam nomor telepon itu di sini akan langsung membaca, kalau saya preview. Nah, country-nya. Jadi negara mana? Nah, contohnya Indonesia gitu ya. Berarti kita harus menentukan GHI. Nah, seperti ini, maka dia akan membaca kode negaranya secara langsung. Ini juga untuk menghindari kesalahan typing ataupun tidak dikasih kode negara kalau seandainya kita mempunyai beberapa negara lain yang mengisi dari form ini, seperti itu. Jadi kita akan langsung dapat kodenya dan tinggal dilangsungkan dengan 028123 dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, di sisi lain kita juga mempunyai opsi yang lain. Contohnya apalagi nih, phone number sudah, link kita bisa memasukkan link ya. Kemudian date tadi sudah, waktu kalau kita memerlukan mungkin membuat absensi dan sebagainya. Kemudian seperti biasa di sini ada file upload ya. Nah, file upload ini merupakan tempat untuk upload dokumen ya, seperti akta lahir, kartu keluarga, ijazah dan sebagainya. Tetapi untuk versi yang gratis ini hanya dibatasi untuk 10 MB setiap file, tapi bukan berarti keseluruhan ya. Jadi hanya untuk satu file yang diupload pada kolom ini itu dibatasi dengan 10 MB saja. Tapi saya pikir cukup lah kalau dia untuk sekedar menampilkan satu file dokumen seperti kartu keluarga ataupun akte lahir gitu ya. Baik. Di berikutnya setelah itu kita bisa nyoba kalau ada seandainya payment, ini payment ya. Kita juga bisa langsung membuat nanti bisa masukkan kartu kredit dan sebagainya kalau seandainya mau. Tapi saya tidak mau di sini. Dan ada rating juga. Rating ini biasanya untuk survei kepuasan pelanggan, survei website gitu-gitu ya. Kemudian sama juga untuk ranking. Ranking ini sifatnya untuk polling. Jadi nanti kalau diisi akan mengetahui berapa persentase yang memilih Apple, berapa persentase yang memilih Peer, berapa dan sebagainya. Kemudian ada linear scale seperti biasa. Kalau untuk memberi nilai paling bagus ataupun tidak bagus, ini juga untuk survei bisa digunakan dengan linear scale. Dan di sisi lain kita juga mempunyai signature ya. Nah, ini yang juga tidak dimiliki di Google Form, tanda tangan digital. Karena dengan tanda tangan ini kita bisa langsung menampilkan tanda tangan tanpa harus menginstal aplikasi pihak ketiga. Jadi langsung bisa tanda tangan. Tentu saja di sini walaupun sudah ada tulisan signature gitu ya, kita bisa ubah dengan memilih tulisan kita sendiri digital. Dan ini bisa langsung dipraktekkan di handphone maupun di di komputer. Jadi kita langsung bisa menggambar seperti ini. Kalau terjadi salah tinggal clear saja. Saya pikir ini sangat jelas ya dan sangat mudah untuk dipraktekkan. Oke, di bawahnya lagi kita lihat masih ada apa, yaitu kita sudah tidak ada di sini, tetapi kalau di blog masih ada, yaitu yang namanya ini ya, embed image. Jadi selain dari kita tampilkan formnya normal seperti ini, kita tuh bisa menampilkan embed image. Ya, contohnya di atas nih kalau mau kasih contoh deskripsi, di bawah deskripsi kita mau masukkan gambar gitu. Kita mau masukkan gambar, kita tinggal pilih aja gambar seperti ini dan kita bisa upload ataupun contoh saya ambil dari yang sudah ada aja ya. Nah, kita bisa tampilkan gambar. Jadi mungkin untuk headingnya atau apa dan sebagainya. Kalau kita preview akan jadi seperti ini. Nah, unik kan? Jadi selain itu ada lagi
ada lagi, saya letak di bawah sini, ada lagi yaitu kita bisa menampilkan juga video. Nah, video ini itu bisa, kalau kita insert itu bisa berupa link. Jadi kalau ada seandainya tutorialnya itu berada dalam form ini, kita bisa langsung memasukkan linknya dari YouTube contohnya, seperti itu. Dan di bawahnya lagi masih ada yaitu audio. Nah, audio ini tidak dimiliki di Google Form. Di form lain juga yang mungkin versi berbayar, tetapi di sini kalau seandainya kita mau mencoba untuk mendengarkan audio di sini, kita juga bisa embed ya di sini ya. Nah, seperti ini kita langsung bisa apply. Dan yang uniknya lagi di sini ada embed anything. Embed anything itu artinya apa? Bukan hanya file biasa. Jadi contohnya nih, insert gitu. Kita itu bisa embed di sini. Contoh nih, form ini sudah diisi gitu kan, sudah diisi banyak, dan kita mau menunjukkan hasil dari formnya ini langsung, itu nanti langsung bisa embed Excelnya di sini. Kan sudah diinput, kita sudah dapatkan hasilnya, itu hasilnya langsung bisa dilihat setelah form itu diisi. Jadi langsung kita letak aja link Excelnya ataupun link apa saja sebenarnya ya. Map juga bisa. Contohnya kita masukkan map ya. Nanti kalau kita ambil, nah kita tinggal copy aja, kemudian kita letak sini. Kalau kita embed, maka di sini akan keluar mapnya. Keren kan? Jadi kita bisa menampilkan map. Nah, kalau kita tidak mau ya di sini tinggal hapus saja. Nah, keren kan? Kita embed video tadi saya hapus juga karena tidak pakai. Baik, selanjutnya masih ada lagi. Kalau di bawah ada apa lagi? Dan yang terakhir ya, yang kedua terakhir nih, ada calculated fill. Seandainya nanti mau menggunakan penjumlahan. Nah, form itu kan biasanya ada memasukkan nilai rapor dan sebagainya kan. Itu kalau mau gunakan calculated fill itu bisa, tapi saya tidak bahas di sini ya. Nanti saya akan buat khusus untuk bagaimana cara membuat nilai rapor yang akan diupload gitu. Nah, kemudian ada reCAPTCHA. Nah, reCAPTCHA tentu saja untuk konfirmasi ya, kalau saja bahwasanya form yang sebelum dihantar itu adalah sudah valid, sudah benar gitu datanya. Oke. Sebelum itu saya akan menambahkan sedikit. Di Google Form juga kita juga mempunyai section kan. Kita juga mempunyai section. Nah, di sini kita juga bisa mempunyai section, namanya itu page. Nah, contohnya seperti ini. Di sini di bagian di bagian nomor handphone dan upload ini saya akan mulai masukkan page. Berarti di sini saya pilih page. Nah, sini ya. Upload dokumen. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang lebih besar, berarti kita pilih heading ya. Nah, seperti ini. Upload dokumen. Dan yang tidak perlu mungkin bisa dihapus, dan kita bisa mengganti nama page-nya ini supaya bisa ingat ataupun dilihat gitu. Nah, sama juga dengan conditional formatting ini pun, kalau seandainya dia memilih agama lainnya, kita juga bisa jump to page. Nah, inilah gunanya jump to page itu. Apabila kita mempunyai page lain, maka kita bisa menggunakan dokumen ataupun page 2. Ini kan page 2. Jadi kalau orang memilih lainnya, dia akan langsung lompat ke page 2 seperti itu. Jadi kita kembalikan ke show block tadi aja ya. Dan kita bisa lihat previewnya. Nah, sekarang sudah terpisah kan? Oke, dan satu lagi, kalau seandainya kita preview, dan ini kan required semua nih, ada bintang-bintangnya. Kalau kita tidak isi di Google Form itu tidak bisa di next seperti ini, maka wajib diisi dulu. Sementara kalau di Tally Form, di form ini itu masih kita bisa menggunakan karena ada menu Continue Anyway sebagai admin ya. Jadi kita bisa Continue Anyway untuk melihat page berikutnya seperti itu. Oke, dan kita juga bisa menambahkan di sini page lagi, yaitu namanya thank you page. Nah, seperti ini. Ada thank you page, kita bisa isi sesuatu. Kalau ini kita matikan, dia akan menjadi page biasa.
Kalau di paling akhir sekali, kita bisa menggunakan thank you page. Dan thank you page ini kita bisa edit apa saja. Contohnya yaitu tadi, kalau seandainya di thank you page kita menambahkan embed anything tadi, embed anything, maka kita bisa menampilkan hal yang sifatnya kayak tadi, Google Spreadsheet-nya itu ditampilkan. Setelah diklik submit, dia akan menampilkan Google Spreadsheet-nya seperti itu. Selanjutnya di bagian ini kita bisa memasukkan logo. Di sini ada tulisan logo ya. Nah, logo ini silahkan diklik di sini dan kita akan masukkan aja logonya seperti ini. Maka dia akan masuk logonya. Di sebelahnya ada cover. Cover ini untuk membuat seperti ini. Jadi kalau kita mau mengganti, di sini ada menu change cover. Kita tinggal pilih upload ataupun dengan link ataupun unsplash itu artinya sudah ada di sini. Nah ya, kita tinggal pilih saja. Unsplash itu kalau diganti ke unsplash gitu dia akan ganti lagi ya. Contohnya ini seperti ini kan. Kalau saya pindah, nah, dia akan berganti lagi. Sebentar. Nah, berganti terus kan. Jadi tinggal pilih saja. Kalau mau warna satu warna ya tinggal pilih saja. Seperti itu. Jadi banyak variasinya yang bisa kita gunakan di sini ya. Nah, katakan saya ambil salah satu ini, maka ini pun bisa di reposition. Kita tinggal atur ke atas ke bawah seperti ini, menyesuaikan. Kalau sudah save position. Di sisi sebelahnya cover ada design. Design ini bisa menentukan kalau ini adalah light, kemudian ini ada yang dark. Kemudian kita bisa customize hurufnya warnanya apa, backgroundnya warnanya apa, accent button ini warnanya apa. Contohnya ini kan buttonnya next warna hitam kan, kita bisa ganti warna apa yang kita inginkan. Seperti itu, ini merah ya kan. Kemudian accentnya warna biru, dimana yang warna-warna biru itu akan berganti lah nanti. Dan kemudian ada jenis huruf, kita tinggal pilih saja. Nah ini huruf-huruf yang kita inginkan yang mana terserah, sesuai dengan keinginan kita. Tentu saja kalau sudah tinggal klik tutup, maka sudah jadilah form kita untuk di preview seperti ini. Kita next untuk melihat, continue untuk melihat seterusnya, dan setelah itu submit. Oke, sebelum itu yang harus kita lakukan adalah menekan publish. Publish ini digunakan supaya kita mendapatkan linknya. Jadi di sini ada publish. Oke, nah inilah yang akan kita bagikan linknya seperti itu. Nah, linknya ini kita bisa ganti contohnya dengan s.id atau tinyurl ataupun macam-macam lah ya, yang bisa supaya diubah alamatnya. Bahkan ini juga nanti bisa dimasukkan ke domain. Nah, untuk memasukkan ke domain ataupun embed ke website kita sendiri, itu nanti saya akan bahas di video berikutnya ya. Oke, sekarang berarti publish sudah, semua menu sudah kita coba. Sekarang kita tinggal melihat di sini ada menu submission dan ada menu share. Tapi ini saya skip dulu submission karena ada menu integration ini yang paling penting. Setelah form ini kita sudah buat semuanya, kita akan menghubungkan ke Google Spreadsheet ya. Google Spreadsheet caranya kita harus connect. Nah, di bagian menu Google Spreadsheet sebenarnya di sini ada banyak pilihannya, silakan dicoba. Notion pun ada, Airtable banyak ya. Kemudian kita pilih email yang kita gunakan di sini dan tentu saja kita continue ya. Tunggu sebentar sampai proses ini berhasil mensambungkan. Kalau sudah akan keluar ikon tong sampah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan spreadsheet-nya di sini. Nah, inilah isian-isian yang tadi kita masukkan. Nah, sekarang kita akan mengelola ini ya bebas saja. Nah, ini akan tersimpan di mana? Sebenarnya spreadsheet-nya ini tersimpan di mana? Kalau kita buka Google Drive, maka nanti akan dapat spreadsheet seperti ini. Ini bisa kita pindahkan nggak? Bisa. Kita tinggal drag aja kemana yang silahkan ya. Tapi kalau mau di luar saja juga tidak apa-apa. Dan tentu saja kita bisa rename. Jangan rename namanya ya, karena ini sinkronisasi dengan judulnya. Ya, sheet-nya boleh, ini nanti dikelola buat sheet baru untuk mengelola data terserah dan sebagainya. Nah, di sini akan sedikit saya jelaskan
ada yang namanya submission ID dan respondent ID. Di dalam Google Form itu hanya ada submitted at ataupun biasa ditulis timestamp kan. Kalau di sini submitted at. Nah, kemudian ada submission ID dan respondent ID. Ini respondent ID itu adalah ID unik dari nomor itu. Jadi kalau orang itu mensubmit beberapa kali, dia akan mempunyai responden yang sama. Nah, kodenya itu acak yang sistem sudah buatkan. Kemudian submission ID juga acak, nanti bisa digunakan salah satunya ini sebagai kode pendaftaran atau nomor registrasi gitu ya. Karena dia sudah dibuatkan otomatis. Jadi kita tidak perlu membuat kode registrasinya sendiri. Dan setiap pendaftar ataupun yang menginput ke form ini itu unik. Nomornya masing-masing tidak akan pernah sama dengan yang lain kecuali data itu orangnya sama gitu. Dalam dropdown sudah ada gitu kan, dia mengisi beberapa kali, maka dia akan mempunyai respondent ID yang sama, tetapi submission ID-nya tetap berbeda. Nah, seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Masih ada beberapa menu yang belum saya bahas. Nanti di sini ada summary. Summary itu akan menampilkan data yang sudah disimpan di sini ya, dalam bentuk file memanjang ke kiri, kemudian bisa ditampilkan per individu, di mana gambarnya juga di situ langsung tampil dan sebagainya, bisa dilihat di video saya berikutnya. Kemudian ada submission ini sama ya, ini belum tampil karena belum diisi. Kemudian ada share yang tadi. Nanti saya akan bahas untuk yang embed ya, ada standar pop-up dan full page. Sementara yang integration tadi dan setting lain seperti ini. Setting lain itu ada yang namanya redirect on completion. Jadi biasanya kalau setelah form itu diisi dan disubmit, dia akan ucapan terima kasih ataupun apa gitu kan, thank you for your apalah gitu. Nah, di sini kita bisa selain kata-kata, kita juga bisa meletakkan sesuatu yang bisa kita lihat, termasuk yang tadi di end page tadi kita bisa menampilkan spreadsheet. Jadi kalau supaya nanti URL-nya mau melihat langsung, contohnya ya, kita ambil bagian data tertentu, nama, mungkin nama dan kelas gitu ya. Selanjutnya kita share ini, kemudian kita copy link gitu ya. Nanti tinggal diletakkan di sini aja URL-nya. Nah, seperti itu dan kita simpan. Jadi nanti apabila form itu berhasil dikirim, dia akan langsung menampilkan spreadsheet ini. Nanti silakan dicoba. Dan di sini juga kita bisa memasukkan notifikasi email ya. Bahkan ini data-datanya itu sudah masuk semuanya. Ketika nanti submit, dia akan melakukan pengiriman data melalui email dengan format seperti ini. Namun ada yang tidak bisa diganti, yang di versi biasa yaitu New Tally Form Submission, itu saja sih. Yang kalau pro nanti customize subject, message bisa di customize semuanya seperti itu. Tapi kita tidak perlu. Jadi yang pro ini kita tidak bisa gunakan lah. Tetapi untuk yang versi gratis pun saya kira sudah sangat mencukupi seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau edit tinggal edit saja. Nah, kemudian nanti di mana file itu semuanya akan berada di sini. Kalau seandainya kita tutup, nah file itu kalau seandainya kita banyak form, itu di sini nanti akan ada beberapa. Tinggal masuk aja ke menu dashboard. Nah, yang lain kayak workspace, domain dan sebagainya itu untuk versi yang pro ya. Namun ada beberapa menu yang lain di sini yang silahkan dibaca lebih detail kalau untuk mengetahui fitur-fitur apa yang ada di Tally Form ini. Yang pasti setelah saya mencoba dan membandingkan dari Google Form dengan Tally Form ini, saya cenderung memilih Tally Form karena kesederhanaannya, kemudian tampilannya juga jauh lebih menarik, fitur-fiturnya lebih banyak, dan ada sama-sama gratis ya, sama-sama gratis seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian bagi yang belum mendukung channel ini silahkan ditekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya dari channel saya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.